Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diesmisa Fitri. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan matematika dasar tentang pertidaksamaan linier serta pertidaksamaan kuadrat. Untuk pertidaksamaan kuadrat akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sundusiatul Firdausyah. Pertidaksamaan linier. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tanda pertidaksamaan linier baik satu variabel dan dua variabel, sifat-sifat pertidaksamaan linier, penyelesaian pertidaksamaan linier satu dan dua variabel, serta contohnya. Yang pertama, definisi dari pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Biasanya, pertidaksamaan linier satu variabel disebut dengan PTLSV, yaitu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel dan berderajat 1. Sedangkan untuk pertidaksamaan linier dua variabel biasanya disebut dengan PTLDV, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel merupakan pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk-bentuk dari pertidaksamaan linier bisa kita tuliskan yang biasa dituliskan yaitu sebagai berikut. AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih kecil dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Untuk tanda-tanda pertidaksamaan linier, dari tanda-tanda pertidaksamaan ini ada tanda kurang dari sama dengan, tanda lebih dari, dan tanda lebih dari sama dengan. Untuk sifat-sifat pertidaksamaan linier, yang pertama yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Untuk yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya pun akan tetap. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan yang negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Yang terakhir, jika pertidaksamaannya mengandung pecahan, maka cara penyelesaiannya adalah mengalihkan kedua ruasnya dengan KPK penyebutnya, sehingga penyebutnya akan hilang. Penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, kita bahas penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu dengan menambah atau mengurangi kedua ruas baik kanan kiri dan dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, mengalihkan atau membagi kedua ruas kanan atau kiri dengan bilangan yang jika dikalikan atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Untuk penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yaitu ubahlah tanda ketidaksamaannya dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga kita akan memperoleh persamaan linier dua variabel. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal gambar dari grafik atau garis, maka kita lakukan dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan, ataupun dapat memakai dua titik sembarang yang dilewati oleh garis. Namun garis itu akan membagi dua bidang kartesius. Selanjutnya, lakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis. Substitusi nilai X dan nilai Y titik ke pertidaksamaan. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi jika menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Terus selanjutnya merupakan contoh pertidaksamaan linier. Yang A, dengan soal 3x plus 7 lebih besar 1. Cara penyelesaiannya yaitu 3x lebih besar 1 min 7. 3x lebih besar dari min 6. Min 6 hasil dari 1 min 7.
Selanjutnya 3x per 3 lebih besar dari min 6 per 3. X sama dengan lebih besar min 2. Untuk soal yang B, 3x min 26 lebih besar 7x min 6. Cara penyelesaiannya, 3x min 7x lebih besar min 6 plus 26. Yang mempunyai variabel itu didahulukan, sehingga yang tidak punya variabel di belakang. Selanjutnya, min 4x lebih besar 20. Di sini kita menemukan sebuah angka negatif, sehingga rumusnya kita menggunakan dibalik tanda dari lebih besar dibalik menjadi lebih kecil, sehingga min 4x per min 4 lebih kecil dari 20 min per min 4. X sama dengan lebih kecil dari min 5. Selanjutnya untuk yang C, 4x plus 1 lebih kecil x min 8. Cara penyelesaiannya, 4x plus 1 lebih kecil x min 8. 4x min x lebih kecil min 8 dikurangi 1. 3x lebih kecil dari 9x. X lebih kecil min 3. Selanjutnya yang D, 7x min 4 lebih besar 5x dari 5x plus 12. Cara penyelesaiannya, 7x min 5x lebih besar dari 12 plus 4. Cara penyelesaiannya itu tadi. Setelah itu 2x lebih besar dari 16. 2x per 2 lebih besar dari 16 per 2. X lebih besar sama dengan 8. Untuk tanda bawah yang ada seret itu diartikan sama dengan. Untuk contoh yang terakhir yaitu ini merupakan contoh pecahan. X per 2 plus 2 lebih kecil dari x min 3 ditambah 2 1 min 2 1 per 2. X per 2 ditambah 2 lebih kecil dari x per 3 plus 2 1 per 2. X per 2 min x per 3 lebih kecil 2 1 per 2 kurangi 2. 3x per 6 min 2x per 6 lebih kecil dari 2 1 per 2 min 2. X lebih kecil dari 3. Itulah merupakan penjelasan dari saya untuk pertidaksamaan linier. Untuk pertidaksamaan kuadrat selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Sundusiatul Firdausyah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sundusiatul Firdausyah yang akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Di sini kita akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu definisi pertidaksamaan kuadrat 1 dan 2 variabel. Untuk yang kedua yaitu cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat 1 dan 2 variabel. Dan yang ketiga kita sertakan contoh pertidaksamaan kuadrat 1 dan 2 variabel. Poin yang pertama yaitu definisi pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu ada 2, 1 variabel dan 2 variabel. Yang 1 variabel yaitu hanya mempunyai 1 variabel. Jadi variabelnya itu hanya ada 1. Jika X hanya X, jika Y hanya Y. Untuk yang kedua, pertidaksamaan kuadrat 2 variabel yaitu gabungan dari beberapa pertidaksamaan yang salah satu variabelnya berderajat paling tinggi adalah 2 dan yang paling kecil adalah 0. Jadi untuk pertidaksamaan kuadrat 2 variabel ini, variabelnya ada 2 apabila X dengan Y atau sebaliknya atau dengan variabel yang lain. Nah, paling tinggi derajatnya yaitu 2 dan yang paling kecil adalah 0.
bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ini bentuk-bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Yang pertama, tentukan pembuat nol dengan cara merubah tanda pertidaksamaan hingga menjadi sama dengan. Jadi tanda pertidaksamaannya itu diganti dengan sama dengan. Kemudian yang kedua, gambarlah pembuat nol pada garis bilangan, lalu tentukan tanda masing-masing interval dengan cara mensubstitusi sembarang bilangan yang ada pada tiap interval. Jadi yang pertama tadi mengganti tanda pertidaksamaannya hingga menjadi sama dengan. Yang kedua yaitu mensubstitusi. Untuk yang tiga, tentukan daerah penyelesaian atau arsiran. Lah, untuk penyelesaian arsiran ini, untuk yang lebih besar atau lebih besar sama dengan, itu tempatnya berada di daerah yang positif. Untuk yang pertidaksamaan kurang atau kurang sama dengan, itu berada di negatif. Gitu. Kita lanjut ke contoh. Nah, ini contoh cara pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Contohnya ax pangkat 2 plus bx plus c lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi kan caranya yaitu tanda pertidaksamaannya dijadikan sama dengan. Ini dijadikan sama dengan. Setelah dijadikan sama dengan, diketahui hasilnya X lebih kecil dari min 3 dan X lebih kecil daripada 1, yaitu hasilnya min 3 ini, min 2, 0 dan 1. Kemudian caranya tadi setelah diganti dengan tanda sama dengan, kita interval dengan cara mensubstitusi dengan angka yang telah kita hitung tadi ini. Nah, itu sembarang pakai yang mana? Kita pakai yang angka 1. Setelah disubstitusi seperti ini, himpunan penyelesaiannya yaitu adalah X lebih besar sama dengan 3 dan X lebih kecil sama dengan 1. Gitu. Lanjut untuk yang kuadrat dua variabel pertidaksamaan. Cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Dan yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya sama dengan X-nya sama dengan 0. Yang ketiga menentukan titik maksimum atau minimum fungsi. Yang keempat setelah itu menggambar grafik fungsi. Kita lanjut ke contoh. Ya, di sini ada lanjutannya tadi, yaitu yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya harus 0. Seperti ini. Nah, ini. Setelah itu, titik potong yang kedua Y, syaratnya X-nya harus 0. Sudah. Yang ketiga, menentukan titik minimum fungsi. Nah, caranya seperti apa? Kita masukkan pada rumus ini P min B per 2A, B kuadrat min AC per min A per min 4A. Setelah itu kita masukkan di sini X pangkat 2 ini adalah A. Dan yang 2X adalah B. Dan yang ketiga ini adalah C. Seperti itu. Kita masukkan pada rumus yang tadi. Sehingga menunjukkan hasil P sama dengan min 1, min 4. Jadi titik maksimum dari A pangkat 2 plus 2X min 3 yaitu min 4. Di sini sudah ada grafiknya, bisa dilihat. Yang pertama sumbu X. Ini sumbu X. Di sini hasilnya yaitu adalah min 3.
untuk sumbu X yaitu hasilnya 1. Di sini 1. Untuk garisnya di sini 1. Dan yang untuk Y yaitu adalah titik potongnya -3. Di sini. Nah, untuk menarik suatu titik minimum. Minimumnya adalah -4 di sini. Seperti itu grafik dari X pangkat 2 plus 2X min 3. Baik, sekian dari kami, Diah Ismi Safitri dan saya Siti Sindusiatul Firdausiah yang telah menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas dalam penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.